Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ika Yuniar Budianti NIM 2020-21043 akan menjelaskan tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Biaya dan beban adalah dua hal yang berbeda karena penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya adalah sesuatu yang diukur biayanya dan dibebankan. Yang dibebankan dapat berupa produk, tujuannya adalah untuk menentukan harga jual. Lalu dibebankan juga kepada pelanggan, tujuannya untuk pembebanan ke pelanggan. Lalu dibebankan ke pemasok, tujuannya memilih pemasok yang tepat. Dibebankan ke departemen, tujuannya yaitu menentukan profit setiap departemen dan dananya. Lalu biaya atau cost adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan, dapat memberikan manfaat saat ini dan di masa mendatang. Nilai ekuivalen kas adalah nilai setara kas, contohnya cek dan deposito. Selanjutnya adalah metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya ada 3, yaitu 1. Direct tracing atau penelusuran langsung. Syarat metode ini yaitu objeknya dapat terlihat secara fisik. Contohnya kemeja, yang terlihat secara fisik pada kemeja yaitu kain dan kancing. Lalu yang kedua driver tracing atau penelusuran penggerak. Syaratnya yaitu dilihat dari hubungan sebab akibat atau memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi kemeja dan celana, lalu produksi celana hanya membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan produksi kemeja 30 hari. Maka produksi kemeja lebih banyak menggunakan listrik, maka pembebanan biaya lebih besar ke kemeja daripada celana. Lalu yang ketiga adalah alokasi biaya. Syaratnya ada hubungan yang diasumsikan. Contohnya yaitu biaya kebersihan pabrik diasumsikan dengan aktivitas pabrik. Nah, untuk melakukan pembebanan biaya ini dilakukan secara bertahap. Maksudnya, lakukan pembebanan dengan metode yang pertama. Jika tidak bisa, maka lanjutkan ke metode kedua, begitu seterusnya. Lalu, biaya-biaya ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan penelusuran ke objek biaya. Nah, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung secara akurat pada suatu objek biaya. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya untuk biaya bahan langsung yaitu sebuah kemeja yang bahannya dapat ditelusuri langsung yaitu kain. Sedangkan tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja pembuatan kemeja langsung. Lalu, 2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri secara langsung pada objek biaya. Contohnya yaitu benang pada kain. Benang pada kemeja itu tidak dapat ditelusuri karena benang menggunakan roll dan penggunaan benang berbeda-beda tiap kemeja. Lalu, berdasarkan perilaku, yang pertama biaya variabel adalah biaya yang secara total selalu berubah searah dengan sebanding peningkatan kegiatan. Contoh, upah tenaga kerja untuk membuat satu kemeja yaitu 10.000. Jika ia membuat 5 kemeja, maka upahnya menjadi 50.000. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang cenderung konstan dan tidak berubah. Contohnya, biaya sewa gedung. Lalu yang ketiga adalah biaya semi variabel, yaitu biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya salesperson. Salesperson mendapat gaji tetap. Selain itu juga ada bonus sebesar produk yang telah terjual. Lalu menurut fungsi, yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku dari pemasok dan mengubahnya menjadi produk. Biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung. Bahan baku ini dibedakan menjadi bahan baku langsung dan bahan penolong. Bahan baku langsung adalah semua bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk jadi dan setengah jadi. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang bukan termasuk bahan utama. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung dibedakan menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melaksanakan proses produksi yang dapat ditelusuri ke produk setengah jadi dan produk jadi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah yang tidak dipertimbangkan sebagai tenaga kerja langsung, misalnya supervisor, salesperson, ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di kantor. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke produk sehingga termasuk biaya tidak langsung. Contohnya listrik, biaya perawatan gaji satpam pabrik, lalu ada gaji kepala pabrik. Lalu yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi terdiri dari 1. Biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran. Contohnya biaya iklan. Lalu ada biaya administrasi.
merupakan biaya yang dibebankan untuk mengarahkan dan mengawasi dan mengoperasikan suatu perusahaan termasuk administrasi umum seperti gaji eksekutif, gaji pegawai kantor, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu menurut konsep pendekatan variabel. Yang pertama ada biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang atau produk. Lalu yang kedua ada biaya periode, yaitu biaya yang diidentifikasi sebagai biaya dalam interval waktu tertentu dan tidak dihubungkan dengan produk. Biaya periode diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Contohnya biaya pemasaran, gaji supervisor, dan lainnya. Lalu di biaya ini juga ada laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi ada dua, yaitu untuk eksternal dan internal. Eksternal itu di luar perusahaan, sedangkan di internal itu untuk di dalam perusahaan. Nah, perbedaannya adalah pada laporan laba rugi untuk pengguna eksternal, biaya overhead-nya itu tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Sementara laporan laba rugi untuk pengguna internal hanya dimasukkan dalam biaya periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang anggaran. Anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari rencana kegiatan untuk periode tertentu dan alat bantu untuk mengkoordinasikan, guna mengimplementasikan sebuah rencana. Anggaran induk memiliki dua bagian utama, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Perusahaan dengan manajemen yang baik menggunakan langkah-langkah menyiapkan anggaran, yaitu 1. Merencanakan anggaran perusahaan secara keseluruhan. 2. Mengimplementasikan anggaran keuangan dan non-keuangan. 3. Melakukan analisis adanya selisih antara anggaran dan realisasi. Yang keempat, hasil analisis varian selisih sebagai dasar untuk merevisi anggaran. Lalu, anggaran sendiri memiliki tujuan dan manfaat, yaitu 1. Menerjemahkan dan mengoperasionalkan perencanaan strategis. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar subunit dalam organisasi. Lalu yang ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja. Lalu yang keempat, memotivasi pimpinan dan karyawan. Maksudnya adalah anggaran yang menantang akan meningkatkan kinerja karyawan, tapi anggaran yang terlalu ambisius akan meningkatkan kecemasan. Lalu bentuk umum anggaran induk itu ada dua. Yang pertama, 1. Anggaran operasi atau operating budget, yaitu anggaran sehari-hari yang menggambarkan rencana kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang kedua adalah anggaran pendanaan atau financing budget, merupakan anggaran yang berkaitan dengan rencana tentang sumber dana perusahaan dalam membiayai operasi. Nah, dalam anggaran ini digunakan analisis varians. Analisis varians adalah analisis antara hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran. Selisih yang menguntungkan akan berpengaruh pada peningkatan laba operasi. Sedangkan selisih yang tidak menguntungkan akan berpengaruh pada penurunan laba operasi. Nah, ada pedomannya, yaitu untuk varian penjualan, pendapatan, dan laba, jika realisasi lebih besar dari anggaran, hasilnya menguntungkan. Tetapi jika realisasi lebih kecil daripada anggaran, maka hasilnya tidak menguntungkan. Lain lagi dengan varian biaya. Untuk varian biaya, jika realisasi lebih kecil daripada anggaran, maka hasilnya menguntungkan. Sedangkan jika realisasi lebih besar daripada anggaran, maka hasilnya tidak menguntungkan. Selanjutnya itu ada anggaran statis. Anggaran statis ini merupakan analisis level 0 dan 1. Contohnya seperti ini. Unit jual yang dianggarkan 12.000, namun hasil aktualnya 10.000, maka selisihnya adalah 2.000, dan hasilnya tidak menguntungkan karena penjualan aktual lebih rendah daripada anggaran. Dan begitu seterusnya sampai selisih laba operasi. Nah, kesimpulannya yaitu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan ini merupakan analisis level 1, sedangkan hasil selisih di laba operasi ini merupakan analisis level 0. Lalu ada selisih anggaran fleksibel dan selisih volume penjualan. Selisih anggaran dan volume penjualan ini merupakan analisis level 2 dengan membagi analisis level 1 menjadi dua bagian, yaitu yang pertama selisih volume penjualan adalah perbedaan yang timbul dari fluktuasi tingkat penjualan aktual dan penjualan yang diharapkan. Lalu yang kedua selisih anggaran fleksibel, yakni selisih antara hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel. Nah, rumus selisih penjualan jika menggunakan full costing yaitu unit aktual penjualan dikurangi unit anggaran penjualan lalu dikali standar laba atau unit. Nah, untuk menggunakan variable costing yaitu unit aktual penjualan dikurangi unit anggaran penjualan lalu dikali standar margin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fani Rahmadina dengan NIM 2020-210467 akan menjelaskan mengenai alokasi biaya. Alokasi biaya ini biasanya digunakan untuk mengukur biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke biaya yang tidak langsung, kemudian akan dibebankan kepada cost objek atau produk. Alokasi biaya ini bertujuan untuk memotivasi karyawan dan manajer dengan mendorong salesperson untuk menekankan pada produk yang bermargin tinggi. Lalu untuk mengukur laba, menentukan biaya, dan sebagai informasi untuk keputusan ekonomi seperti keputusan membuat atau membeli subkomponen dan jasa, menentukan harga jual, dan lain sebagainya. Nah, dalam alokasi biaya ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kriteria sebab akibat, di mana manajer mengidentifikasi variabel yang menyebabkan sumber daya yang digunakan. Lalu yang kedua ada kriteria manfaat yang diterima, di mana manajer mengidentifikasi penerima manfaat dari objek biaya dan mengalokasikan biaya. Lalu yang ketiga ada kriteria kewajaran atau fairness, di mana lebih tepat untuk biaya terkait administrasi dan juga fasilitas. Dan yang terakhir ada kriteria kemampuan menanggung biaya, di mana departemennya lebih menguntungkan bisa dibebankan lebih banyak biayanya. Lalu ada alokasi biaya departemen pendukung. Dalam perusahaan manufaktur biasanya dibagi menjadi dua jenis bidang fungsional, yaitu departemen produksi dan juga departemen jasa. Departemen produksi ini mengubah bahan mentah atau bahan langsung menjadi produk jadi, dan departemen jasa memberikan layanan dukungan kepada departemen lain yang ada di pabrik. Contoh departemen layanan yaitu pembelian, penerimaan, dan penyimpanan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada alokasi biaya beberapa departemen pendukung, di mana terdapat banyak perusahaan yang memiliki departemen pendukung dan beberapa departemen pendukung tersebut berkaitan. Contohnya, dalam satu pabrik, personel ada juga kafetaria saling melayani departemen pendukung lain dan melayani departemen produksi. Dalam menetapkan metode mana yang digunakan untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung, perusahaan harus menentukan seberapa besar interaksi departemen pendukung, dan perusahaan juga perlu menimbang biaya dan manfaat antar departemen tersebut. Nah, terdapat 3 metode pengalokasian biaya. Yang pertama yaitu metode langsung, di mana metode ini biaya departemen pendukung dialokasikan hanya ke departemen produksi, dan tidak ada biaya dari satu departemen pendukung yang dialokasikan ke departemen pendukung lainnya, sehingga tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Lalu yang kedua ada metode step down atau berurutan. Dalam metode ini, biaya departemen pelayanan beberapa dialokasikan ke departemen jasa lainnya. Dan yang ketiga ada metode timbal balik atau resiprokal, di mana metode ini tuh lebih akurat dibandingkan dengan metode step down dan juga metode langsung, karena sepenuhnya mengakui jasa dan juga layanan timbal balik antar departemen layanan. Metode alokasi ditentukan oleh manajemen dengan berbagai alasan dan juga pertimbangan. Pemilihan metode itu akan berdampak pada besarnya biaya yang akan dibebankan kepada produk. Seperti contohnya menggunakan metode langsung. Metode tersebut adalah metode yang paling mudah, tapi karena tidak mempertimbangkan jasa di departemen pendukung lain, maka sebab akibat biaya jadi tidak mudah untuk dijelaskan, sehingga perusahaan akan sulit untuk mengevaluasi efisiensi biaya di departemen pendukung. Jadi yang digunakan adalah metode resiprokal, karena merupakan metode yang paling tepat. Hanya dengan bantuan teknologi komputer, metode tersebut sangat mudah untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada joint cost atau alokasi biaya bersama. Joint cost atau alokasi biaya bersama adalah biaya produksi yang menghasilkan sejumlah produk secara simultan. Nah, di sini terdapat beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama yaitu main product, di mana satu produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi atau operasi dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. Lalu ada joint product, di mana beberapa produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi atau operasi dengan nilai jual yang relatif tinggi dan juga setara. Lalu yang ketiga ada byproduct, di mana satu atau lebih produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi atau operasi dengan nilai jual yang relatif rendah. Lalu ada titik split off, titik di mana produk-produk bersama telah dipisahkan dan masing-masing siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut.
Dan yang terakhir ada separable cost, di mana tambahan biaya yang digunakan untuk mengolah produk lebih lanjut pada titik split off. Kemudian ada metode alokasi biaya gabungan. Metode alokasi biaya gabungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ukuran fisik, di mana mengalokasikan biaya bersama secara proporsional dengan ukuran fisik seperti jumlah galon, liter, dan lain sebagainya. Nah, metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat relatif sama nilai jualnya, tapi akan terlihat tidak adil untuk produk yang berbeda nilai jualnya. Lalu yang kedua ada berdasarkan pasar. Dalam alokasi biaya berdasarkan pasar ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metode nilai pasar pada titik split off. Metode ini merupakan metode yang mengalokasikan biaya bersama sesuai dengan kemampuan keterjualannya. Caranya adalah proporsi alokasi disesuaikan dengan proporsi nilai jual produk. Lalu yang kedua ada metode NRV atau nilai realisasi bersih, di mana mengacu pada estimasi nilai penjualan suatu produk pada titik split off. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika nilai penjualan aktual pada titik split off tidak ada atau tidak dapat diperoleh. Lalu yang ketiga ada metode NRV dengan persentase margin kotor. Nah, dari perspektif keputusan manajemen, alokasi biaya tidak berguna karena mereka tidak relevan dalam mengambil keputusan tentang produk terpisah. Baik, materi berikutnya yaitu ada job costing. Bagi sebuah perusahaan, informasi biaya produk merupakan hal yang sangat penting. Ada dua pendekatan dalam perhitungan biaya produk, yaitu perhitungan biaya produk pesanan atau job order costing, dan juga perhitungan biaya produk proses atau proses costing. Nah, di sini terdapat tiga perbedaan antara job order costing dan juga proses costing. Yang pertama, proses costing digunakan ketika sebuah perusahaan menghasilkan produk dalam aliran kontinu yang tidak bisa dibedakan satu sama lainnya. Contohnya seperti perusahaan Unilever yang memproduksi shampoo Sunsilk. Lalu job order costing digunakan ketika sebuah perusahaan menghasilkan banyak pekerjaan yang berbeda dan memiliki persyaratan produksi yang unik. Contohnya perusahaan percetakan yang mencetak undangan pernikahan di mana masing-masing pesanan akan berbeda satu sama lain. Dua, dalam proses costing agak sulit untuk menentukan bahan, tenaga kerja, dan juga biaya overhead untuk pesanan pelanggan tertentu karena setiap pesanan merupakan salah satu dari banyak yang dipenuhi oleh aliran produksi yang terus-menerus. Nah, dengan demikian, dalam proses costing biayanya terakumulasi dalam departemen, bukan per pesanan, sehingga biaya produk menjadi seragam untuk semua unitnya yang melewati departemen selama periode tersebut. Lalu yang ketiga, sistem biaya proses menghitung biaya unit per departemen. Sementara itu untuk job order costing, biaya per unitnya dihitung dalam setiap pesanannya. Job order atau produksi pesanan merupakan salah satu proses yang berdasarkan pesanan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang bersifat spesifik. Contohnya, penjahit yang menjahit, jasa untuk konsumennya, dan juga jasa konsultan manajemen. Dengan begitu, job costing adalah perhitungan biaya produk yang proses produksinya berdasarkan job order. Nah, ada beberapa istilah dalam kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu objek biaya atau cost object, yaitu sesuatu yang akan diukur biayanya, misal sebuah produk. Lalu yang kedua ada biaya langsung dari suatu objek biaya atau direct cost of a cost object. Lalu yang ketiga ada biaya tidak langsung dari suatu objek biaya atau indirect cost of a cost object. Lalu yang keempat ada pool biaya atau cost pool, yaitu pengelompokan pos-pos biaya. Dan yang kelima ada dasar alokasi biaya, yaitu cost allocation base. Pendekatan umum job costing, di sini terdapat 7 langkah untuk membedakan biaya ke sebuah job atau pesanan. Yang pertama yaitu identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Lalu yang kedua, identifikasi biaya langsung yang meliputi bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Yang ketiga, memilih dasar alokasi biaya tidak langsung atau biaya overhead ke job pesanan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung atau biaya overhead. Lalu yang kelima, menghitung tarif atau unit dari setiap dasar alokasi biaya. Keenam, menghitung biaya tidak langsung dana yang akan dialokasikan. Yang ketujuh, menghitung total biaya job. Selanjutnya ada pendekatan sistem perhitungan biaya. Nah, pada umumnya terdapat dua pendekatan perhitungan biaya, yaitu pendekatan aktual atau actual costing dan juga pendekatan normal atau normal costing. Actual costing ini mengalokasikan biaya tidak langsung yang didasarkan pada tarif biaya tak langsung aktual
yang dikalikan dengan aktivitas atau output aktual. Lalu untuk normal costing yaitu mengalokasikan biaya tidak langsung yang didasarkan pada tarif biaya tak langsung yang dianggarkan lalu dikalikan dengan aktivitas atau output aktual. Biaya aktual hampir tidak akan pernah sama dengan biaya yang dianggarkan. Apabila total biaya langsung yang dialokasikan dengan pendekatan actual costing lebih besar dibandingkan dengan yang dialokasikan dengan normal costing, maka biaya tersebut mengalami under applied atau biaya tidak langsung kurang dialokasikan. Sebaliknya, jika total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan actual costing lebih kecil dibandingkan yang dialokasikan dengan pendekatan normal costing, maka biaya tidak langsung mengalami over applied atau biaya tidak langsung lebih dialokasikan. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Asika Puspitasari dengan NIM 2020210481. Di sini saya izin menjelaskan bab mengenai materi proses costing. Nah, mungkin rekan-rekan masih bingung nih, apa sih yang dinamakan dengan proses costing? Nah, proses costing sendiri merupakan sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara terus-menerus rekan-rekan, dan juga di mana metode akuntansi yang menelusuri dan juga mengakumulasikan biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Nah, di dalam perhitungan biaya proses itu ada dua metode biaya persediaan awal dalam kalkulasi biaya proses. Nah, yang pertama ada kalkulasi biaya rata-rata tertimbang. Nah, yang kedua ada kalkulasi biaya FIFO. Nah, di sini juga ada laporan biaya produksi dalam kalkulasi biaya proses. Nah, laporan biaya produksi ini digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan juga per unit yang dibebankan pada produk. Nah, perhitungan biaya produksi ini meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan pada satu departemen tertentu rekan-rekan. Nah, mungkin rekan-rekan masih bingung ya, gimana sih kayak bentuknya gitu kan. Nah, inilah gambar ataupun contoh dari arus unit fisik yang terjadi dari produksi ataupun operasi. Nah, kan rekan-rekan udah tahu nih gambarnya. Nah, bisa dilihat ya, apabila WIP awal Departemen 1 merupakan produk yang belum selesai. Nah, kalau unit masuk dan diproses itu seperti contohnya itu seperti tinta, plastik, dan lain-lain ya rekan-rekan. Nah, untuk unit selesai dan ditransfer Departemen 1 itu akan ditransfer lagi rekan-rekan ke Departemen 2. Nah, mungkin ada kesimpulan nih yang harus diingat-ingat oleh rekan-rekan. Nah, pada WIP awal itu apabila ditambah dengan unit masuk dan diproses, itu bisa disebut dengan WIP input rekan-rekan. Jangan lupa ya, itu kayak rumus yang harus rekan-rekan ingat. Nah, apabila lagi ada kasus seperti unit selesai dan ditransfer ditambah dengan WIP akhir, itu biasanya disebut dengan WIP output rekan-rekan. Jadi bisa dicerna ya rekan-rekan, untuk rumus-rumus tadi itu biasanya akan muncul. Mungkin ada kayak gitu. Nah, jangan lupa juga ya, transfer in cost itu merupakan biaya yang langsung melekat rekan-rekan pada produk dari Departemen 1 sampai ke Departemen 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi dari proses costing. Terima kasih. Activity based costing. Nah, activity based costing. Nah, biaya per unit. Apa sih yang dimaksud dengan biaya per unit? Nah, biaya per unit merupakan bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Nah, informasi dari biaya per unit penting itu untuk yang pertama, penawaran produk. Yang kedua ada rancangan dan juga pengenalan produk. Yang ketiga ada keputusan taktik non-rutin seperti membuat ataupun membeli suatu produk dan juga menerima ataupun menolak
pesanan. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, untuk perhitungan biayanya itu baik berdasarkan fungsi maupun berdasarkan aktivitas biaya itu dapat membebankan biayanya itu kepada objek seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan juga jalur pemasaran nih rekan-rekan. Nah, bagaimana sih rumus mencari biaya per unit? Nah, rumusnya itu biaya per unit sama dengan total biaya dibagi dengan unit produksi rekan-rekan. Jadi itu rumusnya itu sangatlah simpel rekan-rekannya, tinggal dibagi aja gitu antara total biaya dan juga unit produksi gitu. Nah, di sini juga kita akan membahas materi tentang sistem perhitungan biaya produk per unit. Nah, itu terdapat dua sistem pengukuran biaya produk per unit. Antara lainnya itu, yang pertama ada perhitungan biaya aktual dan yang kedua ada perhitungan biaya normal nih rekan-rekan. Nah, perhitungan biaya aktual sendiri merupakan sistem yang membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead ke produk langsung gitu rekan-rekan ya. Jadi semua seperti itu. Nah, untuk perhitungan biaya normalnya itu sendiri itu merupakan sistem yang membebankan biaya aktual bahan baku dan juga tenaga kerja langsung ke produk. Akan tetapi biaya overheadnya itu dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif anggaran nih rekan-rekan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi nih rekan-rekan. Nah, yang pertama itu ada tarif overhead keseluruhan pabrik. Nah, perhitungan di dalam tarif overhead ini, yang pertama ini, biaya overhead yang dianggarkan itu akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Nah, yang kedua itu ada biaya overhead yang dibebankan ke produk melalui cara mengalihkan tarif dengan jumlah total jam kerja langsung aktual yang digunakan di dalam masing-masing produk. Jadi itu Jadi itu langsung kayak per produknya itu bisa dicari seperti itu rekan-rekan. Nah, yang kedua ada tarif departemen. Nah, tarif departemen ini dalam penggunaannya itu didasari oleh pemikiran bahwa beberapa departemen produksi itu mungkin lebih banyak menggunakan overhead rekan-rekan daripada departemen produksi. Nah, ada dua tahap bagi tarif overhead departemen. Nah, tahap pertama itu biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen rekan-rekan. Nah, yang tahap kedua itu overhead itu dibebankan ke produk dengan dikalikan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen nih rekan-rekan. Seperti itu. Jadi kita langsung aja dikalikan seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang bab perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Nah, pembebanan overhead tradisional melibatkan dua tahap. Yang pertama itu biaya overhead itu dibebankan ke unit organisasi seperti pabrik dan juga departemen. Nah, yang kedua itu biaya overhead kemudian itu dibebankan ke produknya langsung gitu. Nah, hal ini itu sama dengan sama dengan sistem biaya berdasarkan aktivitas nih rekan-rekan. Nah, pertama-tama kan biasanya itu langsung kayak menelusuri biaya aktivitas, langsung kemudian itu ke produknya langsung gitu. Namun sistem ABC ini itu menekankan untuk penelusuran langsung dan juga penelusuran penggerak itu. Nah, sedangkan sistem biayanya itu masih tradisional, cenderung intensif lokasinya seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas nih rekan-rekan. Nah, dalam sistem ABC juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan. Seberapa akurat sih biaya pelanggan dan juga pemasoknya, seperti itu. Nah, pengetahuan akan biaya pelanggan dan juga pemasok itu dapat menjadi informasi vital untuk memperbaiki tingkat laba dari suatu perusahaan. Nah,
kita juga dapat mengetahui kita tuh gimana sih caranya biar labanya itu semakin banyak, seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk para pelanggan itu biasanya itu dapat memakai aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Sumber-sumber dari keanekaragaman pelanggan itu meliputi beberapa hal seperti seperti frekuensi pesanan, seperti frekuensi pengiriman, jarak geografis, dan juga dukungan penjualan dan juga promosi. Jangan lupa itu promosi itu sangatlah berpengaruh ya rekan-rekan, seperti itu. Nah, kita akan bahas juga tentang perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Nah, pemasok sendiri ini dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal di dalam suatu perusahaan. Dan secara signifikan ini juga dapat meningkatkan biaya pembelian. Nah, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini sendiri itu merupakan merupakan kunci dari penelusuran biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, kinerja pengiriman hingga ke pemasok. Jadi itu kinerjanya itu harus dipastikan, harus diawasi, seperti itu rekan-rekan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Astika Puspitasari dengan NIM 20202104881. Di sini saya izin untuk menyampaikan bab mengenai materi analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba sering disebut dengan CVP ataupun Cost Volume Profit. Nah, Cost Volume Profit merupakan sebuah alat yang menghubungkan kaitan antara biaya, volume, dan juga profit ataupun laba dari suatu perusahaan dengan fokus kepada 5 hal. Nah, yang pertama itu ada harga produk, yang kedua ada volume produksi, yang ketiga ada biaya variabel per unit, yang keempat ada total biaya tetapnya, dan yang kelima ada bauran penjualan produk. Nah, analisis CVP ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan juga besarnya keadaan ataupun kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, analisis CVP ini sendiri itu akan membantu mencarikan solusi untuk kedepannya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di dalam CVP sendiri dapat kita mulai dengan cara menentukan yang namanya titik impas. Nah, titik impas sendiri ini bisa kita sebut dengan break even point. Nah, biasanya itu teman-teman juga rekan-rekan itu biasanya nyebutnya itu dengan BEP. Nah, BEP ini di mana titik total pendapatannya itu sama dengan total biaya ataupun titik di mana labanya itu sama dengan 0 rekan-rekan. Nah, kita akan membahas tentang penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis CVP. Nah, laba operasi sendiri ini mencakup dari pendapatan dan juga beban dari operasional normal perusahaan. Nah, rumus dari laba sendiri adalah laba sama dengan dalam kurung L dikali X tutup kurung dikurangi buka kurung VC dikali X tutup kurung dikurangi TFC. Nah, mungkin rekan-rekan masih bingung ya, apa sih L, apa sih V, apa sih VC gitu kan ya, masih bingung ya, itu apa sih gitu, istilah-istilah itu apa sih. Nah, VC sendiri itu merupakan biaya variabel per unit nih rekan-rekan. Nah, untuk P itu harga jual per unit. Nah, untuk Q itu jumlah unit terjual. Nah, untuk TFC itu total biaya tetap. Nah, di dalam rumus tadi itu ada pun juga cara menghitung titik impas dalam unit. Nah, kan sudah saya sampaikan di penjelasan tadi bahwa ini tuh merupakan kondisi di mana sebuah produk itu diproduksi dan juga dijual ya rekan-rekan. Namun
tetap menghasilkan labanya itu sama dengan 0, yang artinya itu pendapatan penjualannya itu habis untuk menutup biayanya rekan-rekan. Nah, rumusnya sendiri itu L sama dengan TR dikurangi dengan TC. Nah, di bawahnya lagi ini rekan-rekan, L sama dengan PH dikurangi buka kurung VCH plus TFC tutup kurung rekan-rekan. Nah, di bawahnya lagi ada L sama dengan PH dikurangi VCH dikurangi TFC. Nah, di bawahnya lagi masih ada rekan-rekan TFC ditambah L sama dengan PH dikurangi VH. Nah, di bawahnya lagi masih ada TFC ditambah L sama dengan dalam kurung P dikurangi VC tutup kurung dikali dengan H. Nah, di bawahnya lagi H sama dengan TFC ditambah dengan L dibagi dengan dalam kurung P dikurangi VC rekan-rekan. Seperti itu untuk rumusnya. Nah, mungkin rekan-rekan juga masih bingung sih ya, L itu apa, TVC itu apa, seperti itu. Nah, L sendiri merupakan laba operasi. Nah, untuk P sendiri itu harga jual per unitnya. Untuk VC itu biaya variabel per unit. Untuk H jumlah produk yang diproduksi dan juga yang dijual rekan-rekan. Nah, untuk TR-nya itu jumlah pendapatan ataupun penjualan yang dilakukan. Nah, untuk TC-nya ini jumlah biayanya rekan-rekan. Nah, untuk TFC itu jumlah biaya tetap seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang penggunaan margin kontribusi dalam CVP analisis. Nah, margin kontribusi ini merupakan pendapatan penjualan yang dikurangi dengan total biaya variabel. Dan juga ini ada rumusnya rekan-rekan, jangan lupa ya, ini pakai rumus-rumus untuk bab ini ya. Nah, rumusnya sendiri CMR sama dengan CM per ataupun dibagi dengan P dikali dengan 100%. Nah, di mana CMR itu merupakan rasio margin kontribusi rekan-rekan. Nah, untuk CM-nya sendiri ini margin kontribusi per unit. Nah, untuk P-nya sendiri ini merupakan harga jual per unitnya rekan-rekan. Nah, ini ada juga yang namanya kita tuh disuruh untuk menentukan titik impas dalam rupiah penjualan nih rekan-rekan. Nah, untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, itu biasanya itu biaya variabel itu didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual, rekan-rekan. Nah, ini ada juga rumus dari BEP per unit ataupun BEP unit. Nah, rumusnya itu BEP unit sama dengan TFC dibagi dengan CM. Nah, mungkin rekan-rekan juga masih awam ya, apa sih yang namanya TFC? Nah, TFC sendiri itu merupakan jumlah biaya tetap rekan-rekan. Nah, untuk CM itu merupakan margin kontribusi per unitnya. Nah, titik impas dalam rupiah penjualan itu kan dapat dihitung dengan berbagai rumus. Salah satunya itu juga dengan BEP yang namanya rupiah, BEP rupiah. Nah, rumusnya itu seperti ini rekan-rekan. BEP rupiah sama dengan TFC per ataupun dibagi dengan 1 dikurangi VC per P. Nah, mungkin TFC sendiri itu merupakan total biaya tetap rekan-rekan. Untuk VC itu biaya variabel per unit. Nah, untuk P itu harga jual per unit yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan masih ingat ya. Nah, untuk 1 dikurangi VC per P itu pada dasarnya itu merupakan rasio margin kontribusi rekan-rekan. Nah, kita akan membahas juga dengan target laba dan juga pendapatan penjualan rekan-rekan. Nah, jika perusahaan itu menginginkan target laba tertentu, maka untuk menentukan besarnya penjualan itu perusahaan itu dapat melakukan dengan rumus. Nah, rumusnya apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, rumusnya sendiri itu ada TR sama dengan TFC
ditambah dengan L dibagi dengan CMR. Nah, TR itu apa sih? Nah, TR itu merupakan jumlah pendapatan ataupun penjualan nih rekan-rekan. Nah, untuk TFC itu merupakan jumlah biaya tetap. Nah, untuk L itu target labanya yang akan ditargetkan. Berapa sih laba yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk CMR itu merupakan rasio margin kontribusi. Nah, namun jika perusahaan itu menginginkan ataupun ingin mengetahui berapa sih besarnya laba yang dihasilkan atas volume penjualan tertentu yang akan ataupun yang telah dihasilkan oleh perusahaan, dapat dilakukan dengan rumus beda lagi nih rekan-rekan. Nah, rumusnya sendiri itu L sama dengan dalam kurung Hi dikurangi BEP unit yang tadi udah kita cari, itu tutup kurung dikali dengan CM. Nah, dikali dengan CM ya rekan-rekan. Nah, di mana L itu merupakan laba dari operasi. Nah, H-nya sendiri itu unit jual yang diharapkan ataupun unit jual yang terjadi. Gitu rekan-rekan. Nah, BEP unit tadi itu merupakan titik impas dalam unit yang sudah kita cari tadi ya rekan-rekan. Nah, untuk CM sendiri itu merupakan margin kontribusi per unitnya. Nah, adapun juga rekan-rekan, ini ada juga analisis CVP multi produk. Nah, CVP diasumsikan jumlah produk itu hanya satu dalam analisis multi produk. Nah, juga perlu dilakukan pemisahan antara biaya tetap langsung dan juga biaya tetap umum. Nah, apa sih kok yang namanya biaya tetap langsung? Nah, biaya tetap langsung itu merupakan biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut itu tidak ada ataupun hilang ataupun apa seperti itu ya. Sedangkan dengan biaya tetap umum itu merupakan biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk itu tereliminasi. Seperti itu rekan-rekan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rendiansyah Hermanto Yamko dengan NIM 2020-210-501. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Pertimbangkan contoh yang kedua, misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun, keputusan taktis ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah memilih strategis alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini. Meskipun tujuannya langsung atau berjangka pendek, atau bisa dibilang menerima suatu pesanan khusus untuk meningkatkan laba dan berskala kecil atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya tidak ada keputusan taktis yang harus
dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Suatu contoh jelas dari perusahaan yang membuat keputusan taktis yang sesuai dengan tujuan strategisnya adalah Hyatt Hotel Corporation. Pada awal tahun 1990-an, biaya yang cukup tinggi telah mengganggu sejumlah kontrak manajemen Hyatt. Karena itu, perlu mengurangi struktur biaya dengan segera. Namun, Hyatt hanya memangkas biaya yang tidak terlalu menjadi beban perhatian para tamu. Misalnya layanan kamar tidur, di mana penutup tempat tidur diturunkan pada malam hari dan sebutir permen ditaruh di atas bantal. Pelayanan yang menjadi perhatian para tamu bisnis diperluas. Misalnya menyediakan mesin faksimil dalam kamar. Ya, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga jual produk dan harga transfer. Penetapan harga jual. Manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produk dari perusahaan. Penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting di dalam manajemen harga. Pada prinsipnya, harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan dalam jumlah yang wajar. Beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan dalam menetapkan harga jual di pasar sebagai bagian dari manajemen harga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, kualitas dan inovasi produk. Yang ketiga, harga pesaing. Yang keempat, ketersediaan serta jumlah harga dari produk pengganti. Yang terakhir yaitu harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah biaya atau cost atau harga price yang dibebankan atas pemindahan transfer suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam satu perusahaan. Harga transfer yang terjadi antar divisi harus mencapai beberapa tujuan, yang diantaranya yaitu yang pertama memberi informasi yang relevan kepada masing-masing divisi untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita untuk meningkatkan laba divisi, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari divisi individual. Yang terakhir, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.